ya skalarnya. Nah, di mana di sini Rx itu adalah resultan seluruh komponen dalam arah X dari gaya-gaya yang ada, begitu ya, seperti itu. Ini harusnya udah paham ya di sini. Nah, ini contoh penjumlahan ya dengan parallelogram ya. Caranya seperti ini begitu ya. Jadi ini F1 tambah F2. Maka di sini resultan ini adalah titik potong gitu antara garis-garis yang sejajar begitu ya. Ini jajaran genjangnya seperti itu. Nah, ini untuk penjumlahannya kita gunakan law of cosines ya. Jadi mungkin kita perlu refresh lagi gitu ya, ada law of cosine, ada law of sines ya. Jadi kalau law of cosines ini di sini R kuadrat ya. Ini sama dengan 800 kuadrat plus 600 kuadrat minus 800 kali 600 cos 60 ya. Jadi apa namanya? Ini law of cosine ini di sini harusnya bentuknya nanti segitiga ya, segitiga. Nah, nanti ini sudutnya, ini misalnya ini adalah misalnya adalah R gitu ya, ini adalah R. Kemudian ini adalah F2 begitu. Ini kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Halo? Tidak, Pak, kursor. Apakah kursornya kelihatan? Tidak, Pak. Kelihatan ya? Tidak, Pak. Tidak terlihat, Kelihatan Pak. ya? Yang ada Tidak terlihat, yang Pak. ada Tidak, jempol Pak. sama telunjuk ini. Kelihatan nggak? Enggak, Pak. Nggak kelihatan? Belum, Pak. Enggak. Tidak, Pak. Nggak kelihatan ya? Ini terlihat sekarang? Sudah. Oke ya. Baik. Ini kalau law of cosine, saya akan ulangi lagi ya. Law of cosine di sini, ini kan F1 yang 800 ya, seperti itu. Sedangkan ini adalah garis yang sejajar dengan F2 ya, yaitu 600 gitu ya. Ini kursornya kelihatan ya. Nah, kemudian ini adalah R. Oke. R yang garis putus-putus itu. Oke. Nah, sudut yang membentuk antara F1 dengan F2 ini di sini kan 60 derajat. Lihat kursor saya, ini di sini sudutnya 60 derajat. Ya. Jadi maka di sini rumus law of cosine ini jadi R kuadrat ya, berarti ini R kuadrat sama dengan F1 kuadrat plus F2 kuadrat minus 2 F1 dikali F2 dikalikan cos 60 di sini. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian Anda akhirnya dapatkan R-nya berapa, kemudian bisa menghitung berapa sudut alfa pakai law of sines ya. Law of sines itu nanti nih alfa per F2 ya misalnya. Sama dengan nanti 60 sorry ya, bukan alfa, maksud saya ya betul. Sorry F2 sebentar, sin alfa sorry ini ada pernya nggak kelihatan ya di sini ya. Sin alfa per 600 F2 dalam hal ini sama dengan sin 60 per R. Nah, nanti akhirnya bisa diperoleh berapa besar alfanya. Oke. Baik, sebentar saya akan inikan lagi contoh soal ya. Apa terlihat? Ini ada OneNote di sini. Terlihat. Terlihat ya? Terlihat ya. Nah, ini ada satu contoh soal ya. Nah, ini at what angle theta must be applied in order that the resultant R of the two vectors have a magnitude of 2000. For this condition determine the angle between R and the vertical ya. Jadi di sini ada dua buah gaya ya. Anda bisa lihat ya.
Yang pertama 800 ya, yang kedua 1400. Ya, nah yang ditanya adalah berapa tetanya sehingga resultan dari dua gaya ini sama dengan 2000 gitu. Ya. Nah, di sini kita ya misalkan ya kita gambarkan, kita misalnya menggunakan hukum triangle ya, misalnya dengan triangle. Misalkan ini yang 800 ya, dan ini adalah 1400 ya. Kemudian misalnya ini adalah R-nya. Oke. Ya. Nah, berarti di sini dan ini katakanlah alfa ya. Di sini dengan law of cosine ya, Anda bisa tuliskan R kuadrat sama dengan 800 kuadrat ditambah 1400 kuadrat minus 2 dikali 800 dikali 1400 cos alfa. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini alfa sama dengan berapa di sini? Dikaitkan dengan theta. Ini bisa 180 min theta bukan, Pak? betul ya. 180 min theta. Oke. Nah, berarti di sini kalau cos theta sama dengan berapa? Yang tahu? Berapa? Cos 180 minus theta itu sama dengan? Minus cos. Hah? Cos 180 tambah sin 180 sin theta, Pak. Min berapa? Berapa? Siapa yang mau jawab? Coba silakan. Tadi yang bersuara siapa ya? Saya tanya aja ya satu-satu ya, coba ya, nggak apa-apa ya. Salah-salah dikit nggak masalah. Ahmad Zaki Liano ada di sini. Ahmad Zaki Ada, Pak? ada, oke. Zaki berapa tuh? Cos alfa jadi berapa Ahmad Zaki? Cos 180 minus theta itu sama dengan berapa? Gimana Zaki? Lupa, Pak. Lupa. Oke. Berikutnya siapa kira-kira yang bisa jawab nih Zaki? Saya minta satu nama. Sebut aja. Teman kamu, sebut teman kamu satu. Siapa? Tunjuk. Rizky Nimpar, Pak. Siapa? Rizky Nimpar. Rizky. Saya, Pak. Oke, Rizky Nimpar. Rizky, gimana? Cos alfa sama dengan berapa cos? Min cos theta, Pak. Benar, min cos theta ya. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa ya ini ya. Coba aja dicek, pasti benar ya. Minus cos theta. Bagus.
Baik ya. Berarti kita lanjutkan ya di sini. Jadi artinya di sini kita akan dapatkan ya. Ini nantinya nih 2000 kuadrat sama dengan 800 kuadrat tambah 400 kuadrat plus 2 dikali 800 dikali 1400 kalikan cos theta. Ya, sekarang udah dalam bentuk theta ya. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa cuman hanya ada tinggal satu apa namanya? Satu yang tidak diketahui variabelnya cos theta saja gitu ya. Jadi kita bisa selesaikan ini ya untuk mendapatkan tetanya. Ya, kan yang ditanya theta kan di sini ya untuk yang nomor 1. Ya. Jadi di sini cos theta sama dengan 2000 kuadrat dikurangi 800 kuadrat dikurangi 1400 kuadrat bagi 2 dikali 800 dikali 1400. Oke? Ya, jadi di sini tetanya dapat berapa? Ada yang bisa bantu ngitung pakai kalkulator? Silakan. Rizky bisa tunjuk temannya siapa? 51,3. 51,3. derajat. Oke, terima kasih. Oke ya. Jadi kita dapat tetanya 51,3. Ya, 51, coba yang lainnya periksa ya benar apa enggak ya, mudah-mudahan benar ya. Good. Ya, kita udah dapat tetanya ya. Nah, sekarang kan pertanyaan yang kedua adalah ini ya. Determine the angle between R and the vertical. Berarti kalau di sini ya, kalau kita gambarkan ya, katakanlah ini gamma ya. Yang ditanya gamma berapa begitu, ya kan? Nah, di sini untuk bisa dapat gamma kita harus tahu ini dulu, beta dulu nih. Ya. Beta ya. Karena di sini nantinya gamma sama dengan theta dikurangi beta. Betul nggak? Betul ya? Nah, di sini betanya kita harus cari. Nah, kita gunakan law of sine ya. Jadi law of sine itu nanti sin beta per 1400 sama dengan sin alfa per R-nya 2000 ya. Begitu. Ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Betul ya? Oke. Nah, berarti di sini sin alfanya berapa nih? Alfanya kan udah dapat ya. Alfa itu minus theta. Tetanya kan 51,3 ya. Betanya berapa? Bisa tolong dihitung? Kalau saya sekitar 33,1 Pak. 33,1 ya? Iya. Oke. Tolong yang lain cek ya, mudah-mudahan benar ya. Jadi beta sama dengan 33,1. Berarti nanti akhirnya kita dapatkan
gammanya sama dengan 51,3 dikurangi 33,1. Berapa nih? 18 ya? 18,2 ya? Iya, Pak. Oke ya. Jadi kita dapat akhirnya gammanya nilainya seperti ini. Oke? Bisa ya? Jadi ya ini yang R kuadrat sama dengan 800 kuadrat plus 1400 kuadrat dan seterusnya itu law of cosine ya. Sedangkan yang ini law of sine, yang ini nih, ini law of sine. Maaf Pak, Mau izin ditanyakan? bertanya. Silakan. Kalau misalnya diagram bebasnya itu tidak memindahkan gaya 1400-nya di atas 800 Pak. Tapi kalau kita R-nya itu langsung kita tempatkan di antara 1400 sama 800 itu bisa tidak ya Pak? Pakai ini kan, pakai apa? Paralelogram ya maksud kamu ya? Intinya nanti jajaran kinjang Pak. jajaran kinjang ya. Intinya kan akan sama aja ya, kurang lebih ini nanti ya saya coba. Ya. Jadi ini kan tarik garis yang sejajar ya dengan 800. Kemudian tarik garis yang sejajar dengan apa? Yang 1400. Nah, kemudian ini adalah resultannya. Ya. Ini resultannya. Ya, nanti intinya sama juga untuk nyari sudutnya. Siapa tadi yang bertanya? Mirip dengan yang kanan. Oh, Nah, okay, sebenarnya ada cara lain. Ya. Tadi siapa yang bertanya, maaf? Erik, Pak. Erik ya, oke. Sebenarnya ada cara lain nih, Erik ya. Ya. Jadi dengan cara, nih si R-nya ini, ya, R-nya kan resultan ya kan. Nah, ini kita asumsikan ya, nih, bukan kita asumsikan, kita proyeksikan. Ini menjadi Rx ya. Dan kemudian yang ini nih, menjadi Ry. Ya, seperti itu. Nah, di sini Rx, ini saya tulis di sini aja nih. Ketebalan ya, sebentar. Oke. Rx sama dengan berapa? Erik. Rx sama dengan akar R kuadrat kurangi RY kuadrat, Pak. Bukan itu. Maksud saya ngelihat dari ininya, dari si vektornya ini nih. Kan udah diketahui ini 800, yang ini nih. Yang itu 1400. Ini kan 800, ini 1400 ya. Rx ini bisa kelihatan nggak kira-kira? Rx itu sama dengan berapa di sini? Dan ini diketahui theta, ya kan? Ini theta. Ini theta. Bisa kelihatan nggak? Rx sama dengan berapa, Harik? Belum tahu ya, Harik ya? Di sini, halo Harik, kamu ngikutin saya? Iya. Rx sama dengan R sin theta bukan ya, Pak? Sin setengah theta. Bukan. Jadi gini ya. Dari yang diketahuinya kamu harusnya. Dari yang 800 itu. Jadi Rx itu sama dengan 800 dikali, tebak nggak? Ayo.
Berapa, Rick? 800 sin theta ya, Rick ya? Iya, Pak. Iya, betul ya? Nah, sedangkan RY-nya sama dengan berapa, Rick? 800 cos theta, Pak. 800 cos theta, udah itu aja. Ditambah 1400. Betul, good. 800 cos theta plus 1400. Oke? Nah, udah kelihatan ya sekarang ya. Jadi kan R kuadrat sama dengan Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Begitu ya? Ya kan? Jadi di sini Anda bisa lihat ya, R kuadrat itu sama dengan 800 kuadrat cos kuadrat. Sin ya, sebentar. Sin kuadrat theta plus ya Ry kuadrat. Ry kuadratnya berarti 800 kuadrat cos kuadrat theta plus 2 dikali 800 dikali 1400 dikali cos theta plus 1400 kuadrat. Jadi ini nih, ini sama dengan Ry kuadrat ya. Iya nggak? Iya, Rick ya? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya ini bisa disederhanakan ya, Rick ya. Jadi Bisa, Pak. R kuadrat sama dengan ini kan sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta berapa, Rick? 1, Pak. Oke, good. Ini jadi 800 kan. 800 kuadrat ya. Nanti plus 1400 kuadrat plus 2 dikalikan 800 dikali 1400 cos theta. Begitu ya? Nah, coba Anda perhatikan ini dengan ini. Sama nggak? Sama, Pak. Sama ya? Jadi sama ya intinya. Jadi walaupun caranya berbeda gitu ya, tapi hasilnya sama sih nantinya. Ya, Anda akan mendapatkan nilai yang sama, theta yang sama. Oke? Ada yang mau bertanya? Silakan sampai sini. Jadi ini dengan ini sama ya. Anda bisa lihat. Oke? Nggak ada? Udah paham? Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham, insya Allah. Baik, ini selanjutnya ada yang ini PR ya. PR ada masalah nggak kira-kira? Saya tanya ya yang lain ya. Ali Zainal Abidin, ada nggak Ali? Hadir. Gimana PR-nya? Bisa? Bisa ya? Nah, untuk ini gimana ngerjakannya Anda nih? Untuk yang A nih, fx ya. Saya tanya aja langsung ya, Ali ya. Untuk kasus ini, ya, fx ini sama dengan berapa, Ali? F cos
90 plus beta. Oke, bentar. Oke, ya. Ini kan kalau saya ini kan ya. Bentar ya. Katakanlah ini adalah X ya. Kemudian ini adalah Y ya. Seperti itu. Oke. Jadi maksudnya sudut ini ya jadinya. Sudut ini ya. Maksudnya ya. Oke. Ya, ini sebenarnya kalau cos 90 plus beta itu sama dengan berapa? Baik. Sin beta, Pak. Sin beta atau minus sin beta? Min sin beta ya. Oke. Secara trigonometri kan begini ya. Cos 90 plus beta sama dengan min sin beta. Ya. Jadi artinya di sini nantinya kalau mau disederhanakan ini sama dengan min, sorry, saya hapus sebentar. Sama dengan min f sin beta. Ya. Begitu ya. Karena Anda bisa lihat di sini ya. Ini secara langsung kita bisa lihat bahwa si f ini jika diproyeksikan terhadap x, terhadap sumbu x, maka dia punya komponen ini. Saya warnanya ganti dulu bentar. Ini adalah fx. Betul nggak? Dan dia arahnya negatif. Ya, bisa kelihatan ya. Nah, kemudian ini adalah komponen fy-nya. Ini adalah fy-nya. Begitu. Oke. Jadi Ali ya tadi ya. Fy, kalau fy berapa, Ali? Theta. Oke. Beta ya. Selanjutnya bisa panggil teman kamu siapa di sini? Tunjuk teman kamu untuk Fn dan Ft nih. Hah? Siapa, Li? Jangan. Kenapa kamu takut kehilangan teman ya? Siapa, Li? Tunjuk aja. Gak apa-apa kok. Siapa? Ihsanuddin. Oke, Ihsan. Ihsan, are you Yo. with me? Oke, Ihsan. Kamu kenal gak sama Ali, Ihsan? Kenal, Pak, kenal. Oh, kenal ya. Satu SMA atau gimana? Sekelas, Pak. Kemarin kelas 1. Oh, ya iyalah sekelas, kan kita sekelas ini emang. Sekelas yang lain ya? Iya, Pak, dari semester 1. Oke, good, bagus. Baik ya, Ihsan ya. Ini sekarang kita proyeksikan terhadap sumbu N dan T nih, San. Ya. Ini Fn berapa nih, San, kira-kira? Fn-nya kemarin saya F cos beta tambah 90 derajat min theta, Pak. Gimana? F berapa? F cos F cos beta F beta, Pak, cos beta, ditambah tambah dalam kurung 90 min theta, Pak.
Oh, ininya begini maksudnya. Iya Pak. 90 min tetanya iya, juga iya. dalam. Oke. Bisa. Begini maksudnya. Iya Pak. Oke. Ya. Ya, baik ya. Jadi ini ya, kita coba lihat ya, kita bedah ya. Sini ini kita coba panjang nih. Ini N ya. Ini adalah theta alias sorry kok 20 theta ya ini. Ini adalah theta. Oke. Itu ya. Nah, katakanlah ini adalah alfa. Ini adalah alfa. Ya. Dan ini adalah beta, ya kan? Nah, sebenarnya di sini ya, Fn itu kalau kita lihat dari sudut-sudut itu, Fn itu adalah F cos alfa ditambah beta. Ini enggak? Betul ya? Alfa ditambah beta, ya. Nah, di sini alfa sama dengan berapa? Isan, alfa sama dengan berapa, San? Lalu, San? San hilang ya? Halo Pak. Alfa sama dengan berapa, San? 90 min teta Pak. Betul. 90 minus theta. Oke. Ya. Jadi makanya di sini Anda bisa dapatkan itu, ya, apa yang tadi disampaikan Ihsan, ya. Jadi Fn itu sama dengan F cos, ya ini kan ya sama aja dengan yang di atas ya, beta plus 90 minus alfa atau 90 minus theta plus beta, begitu. Ya. Oke, good. Ya. Kemudian untuk Ft-nya berapa, San, jadinya, San? F sin Pak. Oke. Ya. Sama ya ininya ya. Oke ya, bisa ya. Untuk ini ya, no problem ya, no problem at all. Sama juga untuk yang nomor 3 ya. Nomor 3 ini kan kita diminta untuk membuatnya ini terhadap x aksen dan y aksen ya. Jadi intinya di sini Anda coba cari tetanya ya terhadap x aksen dan y aksen ya. Jadi misalnya ini adalah x aksen ya. Dan ini adalah y aksen ya. Jadi kemudian cari sudutnya terhadap x aksen dan terhadap y aksen. Ya. Seperti itu ya. Ya, jadi di sini katakanlah ini alfa gitu ya, dan ini adalah beta. Gitu ya. Nah, cari dulu nih alfanya berapa dan betanya berapa. Di sini Anda kan lihat nih udah ada nih 20 derajat. Berarti di sini alfanya sama dengan, saya tanya ya, siapa ya? Lutfia, ada nggak Lutfia? Lutfia Takia. Lutfia? Iya, Pak. Oke. Lutfia alfa berapa, Lutfia? Bisa kelihatan nggak gambarnya ini? Alfa itu Berapa? 15 ya, Pak? 15, oke, betul. Beta? Beta itu 15 juga, Pak. 15. Ini kan 30 derajat ya yang ini. Lima belas. Tadi kamu untuk yang alfa benar tuh 15.
sudut antara X dengan X aksen itu berapa derajat? Lutfia. Ini 20 kan berarti ya? Iya nggak? Iya Pak, 20 Pak. Oke. Nah, antara X aksen dengan Y berapa derajat Lutfia? X aksen dengan Y itu dia em, Berapa? 70 ya Pak. Bukan, maksud saya antara Y aksen dengan Y. Ini nih sudut yang ini nih. 20 Pak, dia aksen dengan Y. 20 ya. Sama ya. 20 Iya. derajat juga ya. Ya kan? Karena kan X dengan Y itu 90 derajat. X aksen dengan Y aksen juga 90 derajat ya. Karena itu selisihnya akan sama 20 derajat. Nah, berarti di sini beta berapa? 10 Pak. 10. Oke, good. Oke, 10 derajat ya. Nah, jadi ini kan kita udah dapat nih sudut-sudutnya ya terhadap sumbu-sumbu itu begitu ya. Jadi di sini nanti Anda hitung Rx atau mungkin gini deh. Di sini komponen X ini ada dari mana aja? Dari 200 dan dari 150 ada ya komponen X-nya ya? Ada nggak? Dari yang komponen 200 siapa? Lutfia, kamu coba tunjuk satu teman kamu yang lain, Lutfia. Nggak tahu Pak, Bapak aja Pak. Jangan gitu. Yang kamu kenal. Nggak ada yang dikenal, Lutfia. Yang nggak dikenal juga nggak apa-apa sih. Ini Pak, Joko deh Pak, Joko. Joko. Kamu kenal dengan Joko? Lutfia. Lumayan kenal sih Pak, tapi belum kenal banget. Oh, belum kenal banget. Oke. Baik, Joko. Halo, Pak. Ada di sini Joko? Joko. Halo, Pak. Ya. Oke, kamu dipilih Lutfia nih. Iya, Pak. Oke ya. Oke nih, sekarang saya mau lanjutkan ya pertanyaan yang tadi ya. Jadi ini kita udah dapat alfa dan beta ya. Perhatikan kan kamu tadi ya, lihat ya. Iya. Baik. Nah, sekarang kita akan jabarkan nih ya dalam bentuk Rx dan Ry. Rx ini adalah skalar resultan dalam X. Nah, skalar resultan dalam X itu adalah penjumlahan seluruh komponen gaya dalam arah X. Oke? Bisa dipahami ya? Iya. Oke. Nah, berarti di sini untuk Rx ini ada apa aja nih? Dari komponen 200 Newton ini, dari yang 200 Newton ini ada komponen X-nya nggak? Ada, Pak. Oke, berapa? 200 cos 20 plus alpha. Hah? Iya, benar nggak? X aksen. 200 Oh, X cos. aksen. Alpha. Oh. Sorry, X aksen, sorry, saya salah. Rx aksen, sorry. 200 cos? Alpha. Alpha, good. Ya. Kemudian yang gaya 150 Newton ada komponen X-nya nggak? Ada. Ya, Komponen X aksen maksud saya. Iya, Ada ya? 150 sin beta. Itu negatif positif? Negatif. Oke. Negatif 110 sin beta. Oke, good. Nah, selanjutnya untuk komponen dalam arah Y aksen. Ya. Nah, untuk yang 200 Newton ini ada komponen Y aksennya nggak? Ada. Oke, berapa? Bentar. Ketik dulu. Gampang ini.
Sorry, 200 cos 90 min alfa ya. 90 min jauh banget pakai 90 min alfa. Ini udah ada alfa di sini nih. Oh, iya. Jadi 200 komponen Y-nya di 200 Newton itu adalah 200 dikali kan komponen X-nya adalah 200 cos alfa. Komponen Y-nya Sin. iya 200 sin apa? Sin alfa. Sin alfa. Gampang kan? Ya. Oke, kemudian yang 150 Newton. Dia ada komponen Y aksennya nggak? Ada cos beta. Plus negatif? Plus. Plus. Oke ya, jadi ya, selesai ya. Masukin aja angkanya dapat tuh. Ya. Jadi nanti kan R-nya ini sama dengan Rx. Ya katakanlah yang ini apa ya, I ya. I-nya tapi ini dalam X aksen maksudnya ya. Plus. Ya begitu. Ini yang aksen. Ya, begitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Tapi untuk yang nomor 1 Pak. Nomor 1. Nih. Iya. Nah itu kan saya juga ketemunya sudut untuk yang FT sama FN-nya itu 90 min theta ditambah beta juga Pak. Iya. Tapi apakah itu boleh Pak? Maksudnya kalau kita substitusi sama soal yang 1C itu Pak, tetanya 15, betanya 30. Itu nanti 105. hasilnya iya, apakah boleh lebih dari 90 gitu Pak? Boleh. Boleh. Nanti plus minusnya akan kelihatan dari situ. Gitu. Misalnya jadi gini kan. apa? Misalnya Jadi theta berapa sama nih? betanya tidak 105 ya? Iya nggak? 105 bukan sih? 90 kurang 15 tambah 30 berarti 90 plus Iya, 15. Berarti 105 kan? Iya nggak? Nah, cos 105 kan itu negatif ya? Betul kan? Iya, Pak. Betul. Nah, jadi itu sebenarnya nanti tuh Fn-nya negatif itu. Gitu. Ya kalau dalam sudut dalam apa gambar ini memang kan ini variabel ya. Jadi nggak bukan sudut sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau ini sudutnya dimasukin ya apa adanya, misalnya tetanya 15, kemudian betanya 30, itu kemungkinan ya itu tuh arah si apa namanya? Arah si F-nya ini arah si F-nya itu kemungkinan begini gitu loh, kemungkinan. Ya. Jadi ini kan ini aduh, bentar ya. Ini sorry ya, ini jelas. Ini adalah T ya misalnya begitu. Gitu. Misal. Oke. Jadi kita nggak boleh terpacu sama gambarnya ya, Pak ya? Enggak, karena ini kan variabel. Itu theta sama terima betanya kasih, bisa Pak. berapa saja, ya kan? Gitu. Ya. Seperti itu. Oke ya. Bisa menjawab ya? Baik. Kalau gitu, kalau nggak ada lagi, Pak boleh izin bertanya nggak Pak? ya silakan. Yang di Pak tuliskan Fn-nya kan F cos dalam kurung 90 minus theta plus beta. Ya.
F sin theta minus beta. Kalau saya substitusi dengan F dan theta dan beta yang ada, hasilnya sama, Pak. Kenapa bisa, Pak? Gimana? Yang Bapak kan Fn-nya kan yang F cos 90 minus theta plus beta. Sementara saya jawabnya F sin theta minus beta. Apakah boleh, Pak? F sin gimana? F sin F sin theta minus beta. theta minus beta. Iya, Pak. Untuk Fn-nya. Kamu dapat dari mana nih F sin theta minus beta nih? Hasil di gambar-gambar, Pak. Yang gambarnya mana? sorry. Yang mana? Gambaran saya deh. Theta minus beta. Jadi Ini saya dapat dari mana nih theta minus beta nih? Saya bikin T di sebelah kiri gaya F, Pak. Gimana sih? Maksudnya ini sebentar ya, saya belum paham ya. Maksudnya ini berubah jadi begini maksud Anda? Atau gimana? Halo? Yang Fn, Pak. Tapi ketika saya cobain isi Suaranya sorry kurang besar. Siapa nih namanya? Ahmad Zaki, Pak. Ahmad Zaki ya. Oke, Ahmad Zaki. Itu yang Fn-nya, Pak. Tapi pas saya cobain substitusi dengan nilai F dan theta sama beta yang ada, hasilnya sama, Pak. Apakah boleh, Pak? Sorry saya belum nangkep pertanyaannya. Yang Fn, kenapa Fn? Ya, kan yang Bapak kan jawabannya kan F cos itu kan, Pak, 90 minus theta plus beta. Ya. Tapi di jawaban saya, hasil gambaran saya juga dapatnya F sin theta minus beta, Pak. Nah, pertanyaannya kamu dapat F sin theta minus beta itu dari mana? Saya coba buat sumbu T di sebelah kiri gaya F, Pak. Oke, nih ya, saya coba ya. Ini saya pakai biru deh. Ini saya pakai ruler deh biar. Aduh, goyang-goyang, Bentar ya. Ih, kenapa goyang lagi? Oke. Gimana maksudnya? Terus di gambaran saya kasih nama sudut di antara theta di antara sumbu T sama gaya, saya kasih nama sudut gamma, Pak. Oke, ini gamma, katakanlah gamma ya. Oke. Terus? Berarti kan gamma sama dengan 90 minus D ditambah alfa, Pak. Oke. Gamma sama dengan 90 minus dalam kurung B tambah alfa. Ya. Terus Dengan alfanya, alfa kan 90 minus theta. Jadi nanti kan si gamanya theta dikurangin beta, Pak. Dulu nih. Alfa itu sama dengan alfa 90 minus theta. terus
Berarti kan gamma sama dengan theta minus beta. Beta minus theta. Theta minus. Sebentar. Gimana ya? Sorry. Sebentar. 90 keluar. Oh ya, betul. Sama dengan sebentar, beta alfa kan sama dengan 90 minus theta. Oke. Terus 90 ini minus ya. Ini jadi plus. Oh ya, theta minus beta ya. Iya, betul. Berarti kalau misalkan saya proyeksikan ke sumbu N kan berarti kan F N. sin theta minus beta, Pak. Apakah boleh, Pak? Oh, F sin theta minus beta kalau untuk yang Fn ya. Iya, Pak, betul, Pak. Gamma sin gamma. Kalau benar gamma di sini jadi, oh iya betul ya, theta minus beta. Ya. Iya, Berarti boleh ya, Pak? boleh. Sama. Harusnya hasilnya sama nggak? Coba. Saya coba, Pak. Yang ini ya, berarti Fn ya. Coba. Sama, Pak. Sama nggak? Sama, Pak. Sama hasilnya. Ini kan sebenarnya trigonometri aja, Dek. Nih, misalnya ya. Cos 90 plus alfa sama dengan minus, bukan minus. Sama dengan sin, cos, cos. Berarti minus ya, benar. Minus sin alfa. Ya enggak? Betul, Pak. Kayak gitu. Cos 180 plus alfa berapa? Sama dengan minus cos alfa. Ya kan? Iya. Lagi. Apalah diaduk-aduk, ini kan trigonometri intinya, ya. Oke ya. Bisa ya? Oke, Pak. Sama ini hasilnya harusnya. Terima kasih, Pak. Oke, good. Baik. Lanjut ya. Oke ya, ada lagi pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ya. Pak, permisi Pak. Apalagi? Ini Pak, saya mau tanya ini Pak tentang sudut theta minus beta itu minus 15 derajat ya Pak? Ya tergantung berapa theta dan betanya. Kalau saya masukin sesuai data itu beda. Oh ya, di sini minus. Minus 15 derajat sama yang sin 105 derajat itu beda Pak. Bedanya gimana? Kalau sin minus 15 derajat itu kan sekitar Negatif. Ya negatif nilainya Pak. Kalau sin 105 itu positif Pak. Sin 105. Ini cos 105. Oh iya Pak, maaf Pak. Oke ya. Udah ya, ini hukum trigonometri ini pasti sama deh gitu ya. Jadi nggak mungkin salah ya. Jadi ini tolong ya, trigonometrinya diinikan lagi ya. Ini yang kayak gini-gini nih, yang semacam kayak gini ini udah pasti lah gitu ya. Seperti itu, nggak mungkin salah, ini hukum trigonometri begitu. Jadi tolong dicek lagi ya masing-masing ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke yang tadi.
Oke ya. Lanjut ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke momen ya. Baik. Momen itu apa? Nah, momen ini adalah ini kalau Anda bisa lihat di sini, tendensi dari sebuah gaya untuk memutar sebuah benda terhadap aksis ya, terhadap suatu sumbu ya. Nah, contoh pemberian momen itu gimana nih? Contohnya seperti di gambar ini ya. Jadi kita misalnya ini menggunakan kunci Inggris nih ya untuk memutar, di sini contohnya memutar pipa ya. Kalau di kasus kita bisa macam-macam kan ya, bisa untuk memutar baut lah, apalah semacam itu ya. Nah, itu adalah momen ya. Jadi ketika gaya yang kita berikan akan memberikan tendensi untuk memutar sebuah benda ya terhadap suatu sumbu ya, maka yaitu dikatakan momen ya. Nah, di sini contohnya ya ini misalkan pada kunci Inggris ini diberikan gaya F ya. Gaya F dan gaya F ini arahnya tuh tegak lurus ya, tegak lurus terhadap kuncinya itu ya, bisa kelihatan ya di sini ya, ini tegak lurus terhadap kuncinya. Dan kemudian pemberian gaya itu berjarak sejauh D ya, sejauh D terhadap benda yang ingin diputar itu ya, terhadap sumbunya, sumbu benda yang akan diputar itu ya. Nah, maka di sini besarnya momen itu akan tergantung dari pertama besarnya gaya itu sendiri, yang kedua ya jaraknya ya, D-nya ini ya, jarak antara sumbu bendanya itu dengan gaya yang tegak lurus ini ya, seperti itu, atau dalam hal ini D ya. Jadi sangat tergantung dari dua besaran ini ya, besarnya gaya dan yang kedua besarnya ini jarak ya, besarnya jarak. Oke. Nah, ini besar momen ya, momen itu juga bisa disajikan dalam vektor. Jadi momen itu juga vektor ya, vektor. Nah, itu merupakan perkalian vektor ya antara position vektor R ya, di sini bisa kelihatan R ya, position vektor, kursor saya kelihatan ya harusnya ya, R ya, terhadap gaya tersebut ya, position vektor di cross ya, perkalian silang ya terhadap gayanya ini. Where R is a position vector which runs from point A to any point of the line of action of F. Ya, seperti itu. Ya. Jadi R ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di mana saja sepanjang dia berpotongan dengan garis gaya F-nya itu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ketika kita lihat dalam misalnya two dimensional view ya, seperti ini, the magnitude of MA itu adalah momennya ya. Jadi momen itu adalah sebenarnya secara sederhana adalah perkalian antara gaya dengan lengan gayanya. Nah, lengan gaya ini yang didefinisikan sebagai D di sini. Nah, lengan gaya ini selalu arahnya itu tegak lurus terhadap garis gaya itu. Ya, seperti itu ya. Nah, where D is the perpendicular distance or moment arm ya. From A itu adalah itu titik ini ya, titik pusatnya begitu ya. To the line of action F ya, terhadap garis gaya F ya. Jadi besarnya momen yang diberikan itu adalah F dikalikan D, di mana D ini adalah lengan momennya ya. Lengan momen lengan momen itu apa? Itu adalah jarak jarak antara sumbu putarnya itu ya dengan garis gaya. Tapi dia
tegak lurus ya. Ya. Jarak yang dia itu arahnya tegak lurus terhadap garis gaya itu. Ya. Bisa dipahami ya ini ya di sini. Nah, kalau di sini ada penjelasan FMA sama dengan R dikalikan F sin alfa, itu bisa juga ya. Dimana R sin alfa ini kan sebenarnya ekivalen dengan D ya. R sin alfa itu adalah D. Seperti itu ya. Nah, di sini kita ada masuk ke teorema Varignon ya, Varignon. Jadi ini kalimatnya ada nggak ya, kalimatnya Varignon? Nggak ada ya di sini. Jadi Varignon teorem itu menyatakan bahwa ya momen yang diberikan sebuah gaya terhadap suatu titik itu sama dengan penjumlahan momen ya dari proyeksi gaya tersebut ya terhadap sumbu-sumbunya gitu. Jadi misalkan begini ya. Ini misalkan suatu gaya R itu dia bisa diproyeksikan menjadi gaya P dan Q gitu ya. Dia gaya P dan Q. Maka di sini menurut teorema ini momen yang disebabkan oleh gaya R itu akan sama dengan penjumlahan dari momen yang disebabkan oleh gaya P dan momen yang disebabkan oleh gaya Q terhadap O gitu. Seperti itu. Ya. Jadi di sini kan ini kalau secara matematik pembuktiannya seperti ini ya. MO sama dengan R cross F di mana F itu adalah ini R nih harusnya nih, bukan F nih. Karena di sini contohnya R. Ya. Atau nggak tahu yang salah ini R-nya atau F-nya begitu ya. Tapi maksudnya itu ya. Jadi, nah di mana R di sini ya, vektor gaya R ini itu bisa dipecah begitu ya sebagai menjadi dua buah vektor P plus Q ya. Di sini kan R sama dengan P plus Q. Anda bisa lihat di jajaran genjang ya, hukum jajaran genjang, R sama dengan P plus Q atau Q plus P ya, bisa ya seperti itu. Nah karena itu nanti perkalian vektornya menjadi R cross P plus Q menjadi R cross P plus R cross Q begitu. Nah karena itulah maka momen dari R terhadap O itu akan sama dengan penjumlahan dari momen terhadap O dari komponen vektor R itu sendiri yaitu P dan Q begitu. Bisa dipahami nggak? Bukan kalau kurang jelas ya pemahamannya. Cuman secara mudahnya jadi gini, kenapa sih Varignon teorem ini diperkenalkan begitu ya? Jadi ini sebenarnya nanti ada untuk mempermudah kita ketika menghitung berapa momen dari suatu gaya terhadap titik O ya, di mana di situ nanti itu tergantung dari dimensi yang disediakan di soal itu gitu ya. Ini nanti kita akan ada contoh ya, contoh soalnya nih seperti ini ya. Nah ini di contoh soal ini ya kita diminta untuk menghitung berapa momen yang ditimbulkan oleh gaya 600 Newton terhadap O. Oke, terhadap titik O. Nah, gaya 600 Newton ini diberikan pada titik A dengan sudut sekian nih 40 derajat. Oke, sedangkan titik A ini posisinya 4 meter di atas O dan 2 meter di kanan O. Begitu ya. Bisa dilihat ya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana menghitung berapa momen dari 600 Newton terhadap O dengan berbagai metode. Oke?
Nah, yang metode pertama ini adalah dengan perkalian vektor. Oke, yaitu MO sama dengan R cross F. R itu adalah position vector, F itu adalah vektor gayanya. Oke. Nah, di sini kita coba ya, yang pertama. Nah, apa terlihat di sini slide-nya? Lihat? Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke, good. Nah, yang pertama nih position vektornya R. Nah, ini R-nya ada kelihatan ya, R-nya ya di sini. Position vektornya adalah 2i plus 4j. Bisa dipahami ya? Ini adalah position vektor. Kenapa position vektornya ke A? Ya karena A itu koordinat yang sudah diketahui. Ya. Ya mending ya apa? Ya nggak usah cari yang lain gitu ya. Ke yang diketahui saja gitu ya. Nah, kemudian F ini adalah vektor gayanya. Ya. Vektor gayanya. Nah, vektor gayanya berapa? 600 ini kan resultannya, ya kan? Nah, fx-nya itu adalah 600 cos 40. Fy-nya itu adalah 600 minus 600 sin 40. Begitu. Ya, karena ke bawah ya, jadi negatif. I-nya apa J-nya itu ya. Jadi ini 600 dikalikan cos 40. 40i minus sin 40j. Oke. Nah, kemudian dikalikan vektor. Ingat ya perkalian vektornya IJK gitu ya. Mudah-mudahan nggak lupa ya. Seperti itu. Nah, ternyata nih hasilnya minus 2610 kilonewton meter. Ya. Apa artinya minus? Apa artinya minus? Bisa dipahami nggak? Artinya minus apa di sini kalau di vektor ini? Arahnya, Pak. Arahnya? Ke kuadran 4, Pak. Oke, mungkin saya belum jelasin ya. Oke, sorry. Tadi tuh kayaknya miss ya. Sebentar, saya udah ngasih tahu belum ya? Jadi by default, nggak ada di sini ya, sorry. Oke, berarti saya belum jelaskan berarti, sorry ya. Jadi by default ya, positif momen itu arahnya itu ke atas, ya ke atas. Ke atas tuh di sini maksudnya apa? Ini kayak jempol tangan kanan Anda gitu ya. Kemudian 4 jari lainnya itu menutup begitu, ya. Nah, itu kan jari-jari Anda itu arahnya itu counterclockwise ya, berlawanan arah jarum jam. Benar nggak? Terhadap jempol Anda, ya. Nah, itu adalah positif momen tuh seperti itu. Oke. Jadi positif momen itu arahnya adalah counterclockwise. Oke. Jadi itu seperti apa? Seperti Anda membuka baut. Ada yang pernah ngebuka baut nggak? Kalau ngebuka baut itu biasanya apa? Counterclockwise, clockwise? Counternya, Pak. Counter ya. Membuka baut biasanya counterclockwise ya. Nah, ketika dibuka, bautnya bergeraknya kemana tuh? Ke atas, ke bawah? Ke atas, Pak. Ke atas, oke ya. Jadi kira-kira itu positif momen tuh seperti itu. Ya. Jadi arahnya counterclockwise. Ya. Arah vektornya itu ke atas. Ya. Tapi arah momennya itu counterclockwise. Ya. Nah, kalau di sini tadi negatif ya. Negatif 2610K itu artinya berarti bisa ditebak arahnya? Arah momennya adalah Searah jarum jam, Pak. searah jarum jam atau clockwise ya. Seperti itu. Itu makanya di negatif karena tadi positifnya itu selalu counterclockwise atau berlawan arah dengan jarum jam. Kalau Anda melihatnya yang 600 Newton ini ya, gaya 600 Newton, kan kita udah bisa nih melihat kan, oh ini 600 Newton terhadap terhadap titik O itu tendensinya apa?
tendensinya dia memberikan momen yang arahnya clockwise ya, kelihatan sekali ya. Kita bisa merasakan, bukan merasakan, melihat nih secara langsung ini. Gaya 600 Newton ini akan memberikan tendensi untuk memutar searah clockwise terhadap O ya. Nah, makanya di sini minus tulisannya, minus 2610 kN. Bukan kilonewton, sorry. Minus 2610 Newton meter. K itu kan unit vektor ya, sorry ya. Unit vektor ya. Nah, jadi dapat nih besarannya seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita menggunakan metode yang kedua, yaitu besaran momen itu adalah perkalian skalar antara besaran gaya dengan jarak antara gaya tersebut terhadap O. Nah, tapi jaraknya ini yang jarak perpendikular, jarak yang tegak lurus terhadap arah gaya itu. Nah, ini lebih susah ini nyarinya. Ya. Jadi ini Anda harus cari garis yang tegak lurus terhadap gaya 600 Newton. Nah, dapatlah yang seperti ini nih hubungannya. Anda bisa lihat di situ. Di mana nanti untuk mendapatkan nilai D ya. Ya, nilai D itu adalah 4 cos 40 derajat. Itu adalah komponen yang sebelah sini. Ya, komponen ini dari O ke tengahnya itulah ya di situ ya. 4 cos 40 derajat ya. Nah, kemudian yang ini ya, komponen yang ini itu adalah 2 sin 40 derajat ya. Itu dari sini nih ya. Kursor saya kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Halo. Lihat, Pak. Kelihatan ya? Oke, ya. Seperti itu. Jadi memang agak repot ini kita jadinya. Sedikit lebih repot ya. Dengan seperti ini, ya. Ya. Oke, nah tapi akhirnya jawabannya sama saja, ya. Hasilnya sama 2610 Newton meter. Oke. Baik. Selanjutnya dengan Varignon theorem ya. Nah, dengan Varignon theorem gaya 600 Newton ini kita proyeksikan terhadap X dan Y gitu. Nah, kemudian setelah sudah diproyeksikan masing-masing gaya tersebut ya dihitung momennya terhadap O. Ya, dihitung momennya terhadap O. Nah, kemudian tinggal dijumlahkan, ya. Nah, jadi sini misalnya 600 Newton ini diproyeksikan terhadap X, maka menjadi 600 cos 40. Diproyeksikan terhadap Y, maka jadi F2, yaitu 600 sin 40. Oke? Nah, kemudian kita hitunglah masing-masing gaya tersebut F1 dan F2 nih, momennya terhadap O itu berapa. Yang pertama F1 lah misalnya ya, F1. F1 ini akan menimbulkan momen berapa? Karena F1 ini gaya F1 ini sudah tegak lurus ya terhadap O ini yaitu 4 meter. Maka tinggal dikalikan nih 460 dikalikan 4. Nah, dia arahnya adalah clockwise. Oke. Nah, kemudian F2 ini menimbulkan momen juga terhadap O. Dia menimbulkan momen yang arahnya clockwise juga. Nah, karena itu nanti dijumlahkan ini ya keduanya itu. Berapa besarnya itu F2 dikalikan 2 meter. Nah, karena jarak 2 meter ini udah tegak lurus terhadap garis gaya F2. Jadilah seperti ini 386 dikalikan 2. Nah, ini dijumlahkan karena arahnya sama-sama clockwise. Kalau salah satunya itu arahnya berlawanan, maka jadi negatif itu nantinya ya arahnya. Oke? Maka total jadi 2610 Newton meter. Oke.
Nah, itu cara yang ketiga, metode yang ketiga. Nah, selanjutnya yang keempat, move force to ground level. Nah, ini agak repot nih ya. Nah, diperpanjang ya. Nah, kemudian kita tahu nih jaraknya D1 ya. Nah, nanti tinggal 600 sin 40 dikalikan D1 gitu. Mana tadi? Ya. Nah, kemudian dicari dengan Varignon nih, sama Varignon teorem juga nih sebenarnya. Cuman di sini dia memanfaatkan bahwa F1-nya di sini tidak menimbulkan momen apapun terhadap O. Jadi hanya F2 saja yang menimbulkan momen. Ya. Makanya di sini F1-nya 460 ini dikalikan 0 karena dia tidak menimbulkan momen gaya apapun. Tidak ada lengan gayanya ya di sini F1. F1 tidak menimbulkan momen apapun terhadap O. Karena dia melewati titik O, garis gayanya melewati titik O. Jika suatu garis gaya melewati satu titik tertentu, maka dia tidak menimbulkan momen terhadap titik itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya F2-nya menimbulkan momen ya terhadap O dengan jarak D1. Nah, ini susahnya cari D1-nya ini. Ya. Ya 2 plus, nah ini kotangnya 40 ya, yaitu ini. Kursor saya kelihatan nggak ya? Ini 4 kotangnya 40 itu, ini 4-nya kan ini nih, 4-nya ini kan tingginya ya. Ya, ini 4. Nah, di sini 4 kotangnya 40 tuh ini ya. Gitu. Oke ya. Nah, terakhir move force to above O. Panjang set seperti itu, dapatlah nih titik C. Ya. Nah, ini sama, gaya 600-nya diproyeksikan terhadap X dan Y. Nah, cuman kali ini F2-nya yang tidak menimbulkan momen terhadap O karena dia melewati titik O. Jadi hanya F1-nya saja. Ya, seperti itu. Nah, D2-nya gimana ngitungnya? Ini 4 ditambah 2 tangin 40. Ini memanfaatkan ini ya. Ini 2 meter, ini 40 derajat. Ya, itu. Dan hasilnya ternyata semua sama. Ya, semuanya sama. Ya, seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ada? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk di ujian nanti itu Ya. bebas ya pakai cara apa ya, Pak? Bebas, biasanya bebas. Ya. Anda diminta menghitung momen dari suatu gaya terhadap suatu titik tertentu. Nah, itu caranya terserah. Biasanya dibebaskan. Oke, terima kasih, Pak. Oke, baik. Silakan, ada yang mau bertanya yang lain? Tidak ada? Ini saya mau ini ya, bentar tunjukkan file yang lain. Apakah terlihat di sini? Slide-nya kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, good. Nah, di sini contoh nih ya. Compute the moment of 0.4 pound force about the pivot O. Jadi Anda diminta menghitung momen yang disebabkan oleh gaya ini terhadap titik O, ya, terhadap titik O. Ya. Nah, ini gayanya ini membentuk sudut 10 derajat terhadap sumbu vertikal. Ya, seperti itu. Nah, ini diketahui titik A-nya ini posisinya sekian, ini 7/8 inch. Ini sudut 30 derajat. Nah, Anda boleh pakai perkalian vektor, boleh. Mau pakai Varignon mungkin lebih sederhana ya kalau pakai Varignon. Ya, jadi gimana caranya? Jadi gaya 0,4 pound ini kita proyeksikan terhadap Y dan X ya.
Saya ubah dulu ya, bentar. Warnanya jadi biru deh. Ya, ini adalah FY-nya dan ini adalah FX-nya. Seperti itu. Ya. Di mana di sini FX sama dengan 0,4 dikalikan berapa? Halo, berapa? FX di sini 0,4 dikali 7/16 inci ya Pak. Oh, enggak, proyeksi gaya 0,4 pound pada sumbu X misalnya. Misalnya ini X, ini Y, ya. Berarti ini Fx sama dengan 0,4 dikali. Ini ada sudutnya nih. Ini sudutnya 10 derajat, nah, ada ketahuan. Sin 10. Sin 10, betul ya. Sin 10 derajat. Sedangkan Fy sama dengan 0,4 Cos 10 derajat. cos 10. Ini sorry minus ya. 0,4. Nah, bentar. Minus 0,4 cos 10 derajat ya. Nah, nanti momennya ya. Momen total terhadap O itu sama dengan ya. Kan Fx dikalikan jarak Fx ya dikalikan jarak vertikalnya ya. Fx ini akan menimbulkan momen negatif positif terhadap O. Positif, Pak. Fx itu Negatif, kira-kira Pak. akan clockwise counter clockwise. Counter Pak. Fx Clockwise Pak. clockwise ya, ini Fx ya. Kan F-nya garis-garisnya ke sana nih, F. Ya. Dia akan menimbulkan clockwise ya. Karena clockwise itu maka dia jadi negatif di sini. Ya. Negatif ya. Fx ya. Dikali berapa tuh? 7/8 sin 30. Ya. Jadi jaraknya ini. Sorry ini Fx-nya bukan di situ, posisinya salah saya. Ini harusnya Fx-nya ke sini. Ya. Ini jarak D1 lah katakanlah ya. Seperti itu. Nah, kemudian jarak D2 ya.
Sorry ini masalah plus minusnya mungkin agak membingungkan ya. Jadi gimana ya? Mau jelasin aja. Positif ini negatif. Harusnya nantinya plus. Cos 30 derajat. Nah, cuma ini FY-nya sebentar biar ini arahnya kan dia positif ya karena dia counter clockwise. Oke, ini negatif, negatif, positif. Oke, biar nggak bingung, FY ini saya nggak usah tulis negatif deh di sini. Dia hanya sebagai besaran saja ya, sebagai besaran saja. Ya. Jadi hanya skalar saja gitu ya. Nah, masalah positif atau negatifnya ya dari momen ini ya, itu nanti kita lihat dia itu akan negatif apabila dia menyebabkan momen counter clockwise dan dia akan positif apabila dia menyebabkan tendensi untuk counter clockwise ya. Jadi karena itu yang ini itu negatif karena dia tendensinya adalah clockwise, sedangkan yang ini itu adalah positif karena dia tendensinya counter clockwise. Begitu ya. Jadi ini bisa langsung diisi dan bisa langsung dapatkan besaran MO-nya. Momen terhadap O ya. Nah, dimana di sini hasilnya ini counter clockwise ternyata positif. Baik ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau benda seperti ini ada bentuknya gitu, Pak. Belum ini ya, Pak, memperhitungkan inersianya. Oh, belum. Inersia enggak, kita nggak bahas inersia di sini. Oh iya, Nanti Pak. kita bahas inersia di semester depan ya, di kuliah kinematika dan dinamika. Ya. Ya, Pak, terima kasih. Ya. Kita nggak bahas inersia di sini. FX-nya. Oke ya. Jadi gini, ini kalau vektor gayanya itu ke sini, ya, maka dia komponennya akan selalu begini dan begini gitu kan. Ini fx dan ini fy. Nah, kalau di sini kan contohnya vektor gayanya itu dia ke sini, gitu. Ya. Maka dia komponen gayanya begini dan begini. Oke. Seperti itu. Ya dalam hal ini di sini bisa juga digeser ya. Jadi kalau dalam kasus ini kan 0,4-nya begini kan. 0,4 pound ya. Nah, dia itu diproyeksi dalam X itu seperti ini, diproyeksikan dalam arah Y itu seperti ini. Ini Fx dan ini Fy. Oke. Nah, di sini ya, kita sekarang lihat yang Fx ya. Ini Fx nih. Fx ini arahnya ke kanan. Betul nggak? Ya. Nah, dia memiliki lengan ini D1 ya. Ini terhadap O ya, ini terhadap O. Ini garis gayanya Fx, ini garis gayanya Fx. Ya. Ya.
Nah, Anda bisa lihat di sini ya, fx ini memiliki tendensi untuk memutar dalam arah clockwise ke sini. Karena itu maka di sini komponennya ditulis negatif. Karena dia clockwise. Ya. Bisa paham ya ini? Paham ya? Oke. Baik. Demikian juga FY ya. Ini FY itu arahnya ke bawah. Dan dia punya lengan momen D2. Ya. Nah, dia punya kecenderungan untuk memutar terhadap O arahnya antar clockwise. Karena itulah dia positif di sini. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya sedikit ya. Nah ini contoh kasus yang lain nih ya. Nah ini baiknya sih pakai perkalian, kalau udah agak kompleks ya, ini pakai perkalian vektor, lebih sederhana. Kita daripada kita nanti nyari jaraknya ya, nyari jarak yang tegak lurus itu gimana gitu. Ini kan di sini ditanyakan momen terhadap A, B dan C. Momen terhadap C yang paling gampang. Ini nggak usah pakai perkalian vektor. Ya, cukup itu gaya P dikalikan dengan jaraknya udah perpendikular itu 150. Ini yang paling gampang, ya. P ini 90 ya. Dikalikan jarak ini 150 mm. Udah. Langsung itu mah. Ya. Bisa dipahami ya ini ya. Nah, berikutnya B terhadap B. Nah, kalau terhadap B, kalau secara jarak kan Anda harus cari lagi nih nanti nih. Berapa jarak jarak tegak lurusnya nih. Ya, berapa? Nah, ini ada ya, bisa sih dapat sih ya. Dengan menjumlahkan yang ini dengan yang ini. Ya, bisa. Ya. Gitu. Oke. Nah, berikutnya yang A. Nah, ini yang A berarti Anda harus cari jarak yang nah nih, tegak lurus ini. Berapa nih jaraknya? Ya. Nah, ini harus diperhatikan dengan seksama ini ya. Berapa ini jaraknya? Ya sebenarnya bisa juga sih. Ini kan diproyeksikan ini diproyeksikan ke sini, dapat sih. Ya, ya dicari bisa. Tapi kalau mau pakai vektor juga lebih cepat. Kalau vektor kan langsung posisinya, posisi vektornya itu. Kalau dia diketahui ininya apa posisinya, kita bisa langsung. Cuman nggak diketahui juga ya posisi vektornya ya. Dikasih taunya cuma panjang AB-nya berapa, BC-nya berapa. Berarti ini susah nih kalau pakai vektor, perkalian vektor lebih lama lagi. Ya jadi by grafis aja nih dikalikan gaya terhadap momen lengan momennya. Ya, gitu. Oke ya. Nah berikutnya couple, mudah-mudahan sempat ya. Ini waktunya udah pengen habis ya. Nah di sini couple itu adalah momen yang ditimbulkan oleh dua gaya yang sama besar, berlawanan arah, dan tidak segaris. Gitu. Ya, jadi harus sama besar, berlawanan arah dan tidak segaris. Gitu. Anda pernah ngebuka ini nggak? Ngebuka baut mobil, baut roda mobil dengan alat
yang bentuknya silang begini? Ingat nggak? Ya. Nah, ntar nih bautnya di sini dibuka nih. Anda nanti memberikan gaya seperti ini, ya. Nah, itu couple, momen couple, ya. Jadi dia itu bagian dari momen sebenarnya couple itu. Tapi momen couple ini itu tadi oleh dua gaya yang sama besar berlawanan arah, tidak segaris, ya. Nah, jadi gaya F dan minus F, ya karena kan dia berlawanan arah ya, dipisahkan oleh jarak D, cenderung untuk menimbulkan putaran. Ya. Momen oleh kedua gaya ini terhadap suatu sumbu yang tegak lurus bilang tersebut yang melalui titik O adalah suatu couple. Ya. Gitu. Oke. Nah, di sini nantinya misalnya begini. Ya. Nah, momen couple ini ya itu ternyata dia adalah free vector. Free vector itu artinya apa? Artinya dia itu tidak tergantung pada jarak gitu. Pada jarak di mana apa namanya? Tidak tergantung pada jarak terhadap suatu titik ya, suatu titik yang akan dihitung momennya gitu ya. Jadi dia itu hanya tergantung dari jarak yang memisahkan antara dua garis gaya itu. Jarak yang arahnya perpendikular ya, yang arahnya tegak lurus ya terhadap dua gaya itu. Ya, jadi di sini contohnya ini Anda perhatikan ini ya. Kita ingin menghitung berapa sih momen terhadap O. Ya, momen terhadap O. Ya. Nah, ini ada couple di sini, ada gaya F plus F dan minus F. Dan dia dipisahkan oleh jarak D. Anda bisa lihat ya di sini, dipisahkan oleh jarak D. Nah, kalau kita hitung momen terhadap O, maka di sini kita akan dapatkan ya. Kita hitung dulu momen terhadap gaya ini ya, gaya F ini. Besarnya itu adalah F dikalikan A plus D. Ya enggak? Ya, A plus D. Oke. Nah, kemudian kita hitung momen yang ditimbulkan oleh gaya minus F ini yang arahnya kebalikan. Maka dia besarnya adalah minus F dikalikan A. Bisa kelihatan ya di sini. Nah, jika kita jumlahkan, maka ini hasilnya F kali D tetap. Nah, di sini membuktikan bahwa ya, couple itu adalah free vector. Dia tidak tergantung dari posisi. Jadi titik manapun pada benda yang sama ini akan merasakan momen couple yang sama. Gitu. Bisa dipahami nggak ya? Mudah-mudahan bisa ya. Ya kalau misalnya tidak pahami tolong dicatat aja ya, nanti ditanyakan ya. Nah, di sini bisa lihat ya. Perlu diperhatikan bahwa besarnya couple tidak tergantung pada jarak A dan hanya tergantung pada jarak kedua gaya yaitu D. Ya. Jadi besarnya couple sama untuk semua titik pada benda itu. Seperti itu. Ya. Nah, couple M tidak berubah sepanjang besar dan arah vektor dan tetap. Ya. Jadi suatu couple tidak berubah meskipun besarnya F dan D berubah asalkan hasil perkalian F dan D tetap sama. Demikian pula jika pasangan gaya yang bekerja pada bidang lain yang sejajar. Ya. Nah, sistem gaya couple. Ini gabungan ini sistem gaya dan couple. Ini sampai couple dulu deh. Ada yang mau ditanyakan nggak couple? Silakan. Ada nggak? Pak izin bertanya Pak. Silakan. Yang tadi yang momen couple besar sama di semua titik itu titiknya harus di antara kedua gaya tersebut atau bebas ya Pak? Bebas. Di mana saja. Nih saya kasih contoh ya. Bentar ya. Saya share lagi. Pas sudah terlihat?
Sudah, Pak. Udah ya. Nah, ini by definition adalah couple. Kenapa couple? Karena 80 pound itu ada dua buah gaya yang besarnya sama, ya, besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Betul nggak? Dan dia dipisahkan oleh jarak. Betul ya? Kelihatan ya di sini ya? Betul, Pak. Berarti Betul. by definition ini adalah couple. Ini menimbulkan couple, menimbulkan momen couple. Nah, di sini kita akan membuktikan ya bahwa ya momen couple ini adalah free vector. Ya, artinya dia dirasakan sama oleh seluruh titik pada benda ini. Ya. Jadi ini misalkan bendanya ini berada pada bidang garis putih inilah, bidang putih ini ya misalnya. Maka ini pembuktiannya adalah momen di titik O akan sama dengan momen di titik A. Pembuktiannya itu. Untuk membuktikan bahwa momen couple-nya adalah free vector. Ya, bahwa akan dirasakan sama di seluruh titik. Ya, dimanapun. Ya. Nah, kita hitung pertama momen terhadap O. Dari sini kita bisa lihat ya, momen terhadap O sama dengan 80 dikalikan 4 feet ditambah 80 dikali 3 feet. Betul ya? Betul nggak? Nih, Iya, Pak. Betul, Pak. ya. Nah, kemudian di B, ya. Di B. Di A, momen di A, yaitu adalah 80 dikali 2 feet ditambah 80 dikali 5 feet. Benar ya? Nah, ternyata hasilnya Iya, Pak. sama. Begitu. Hasilnya sama, 560 pound feet. Jadi dirasakan di O maupun dirasakan di A itu sama momennya. Nah, inilah membuktikan bahwa couple itu adalah free vector. Jadi dia dirasakan, dia tidak tergantung dari posisi ya, couple itu. Dia dirasakan sama oleh seluruh titik pada benda itu. Oke? Bisa dipahami ini? Oke, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, good. Baik, ini udah jam 3 kurang. Nah, ini sama ya, ini pembuktiannya. Note that the two results are identical. Recall that the moment associated with a couple is independent of the reference point. The value of the moment is just ini F dikali D. Dikalikan jaraknya. 80 dikalikan jaraknya 7 nih. Itu 560. Where D is the perpendicular distance between the lines of action of the two forces. Ya, seperti itu. Oke, baik ya, sampai di sini dulu ya. Kita masih ada belum selesai nih ngebahas resultan. Tadi kelamaan bahas contoh soal. Ya, nanti resultan kita bahas lagi di hari Jumat ya, resultan sama sistem ini resultan ini belum selesai kita bahas nih resultan. Ya, sama nanti single force resultan gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini. Ada pertanyaan terakhir, silakan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita ketemu lagi hari Jumat ya. Kita akan lanjutkan yang force system ini, mudah-mudahan bisa selesai di 1 jam terakhir itu. Baik, sampai ketemu lagi hari Jumat depan insya Allah ya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.